Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kumala Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menuntaskan UAS saya, yaitu analisis lembaga keuangan syariah. Di sini pada materi ini membahas tentang rasio keuangan dan jenis-jenis rasio. Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari komponen-komponen di laporan keuangan, juga digunakan untuk menilai kinerja perusahaan untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu sama yang lain. Jenis-jenis rasio keuangan itu yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada rasio lancar, ada rasio cepat. Yang kedua, rasio leverages atau utang keuangan. Pada rasio leverages ada rasio utang terhadap ekuitas dan ada juga rasio utang terhadap total aktiva. Selanjutnya yang ketiga itu rasio cakupan atau coverage ratio. Keempat, rasio aktivitas. Dalam rasio aktivitas ada rasio perputaran piutang dan ada juga rasio perputaran piutang dalam hari dan rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran persediaan dalam hari. Dan terakhir, rasio perputaran total aktiva. Selanjutnya yang kelima, rasio profitabilitas. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Ada rasio margin laba kotor dan ada rasio margin laba bersih. Yang kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Pertama, tingkat pengembalian atas investasi. Kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas. Inilah contoh laporan keuangan Aldin Manufacturing Company. Pertama-tama yang dibahas adalah rasio likuiditas, yaitu rasio lancar bagi Aldin Manufacturing Company. Rasio akhir tahun 20 kali 2 adalah hasilnya 2,72, yang dimana diambil dari aktiva lancar sebesar 2.241.000 dibagi kewajiban jangka pendek 823.000. Jadi hasilnya 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. The Risk Management Association Statement Studies. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 2,72 dolar aktiva lancar. Selanjutnya, rasio cepat yang hasilnya 1,1 yang dimana diambil dari aktiva lancar persediaan jumlahnya 2.241.000 US dollar dibagi kewajiban jangka pendek 8.203.000 US dollar, hasilnya 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa terinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1.011.000 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya, rasio leverages atau utang keuangan, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang hasilnya 0,8. Ini diambil dari total utang sebesar 1.454.000 US dollar dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu 1.756.000 US dollar dan menghasilkan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor. Karena rasio utang yang besar selanjutnya, yaitu rasio utang terhadap total aktiva atau debit to total asset ratio. Jumlahnya yaitu 0,45 diambil dari total utang sebesar 1.454.000 dibagi total aktiva 3.250.000, jadi hasilnya 0,4. Rasio ini menunjukkan presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh
pendanaan utang, rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dan berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan, convergence ratio. Hasilnya 4,71 diambil dari laba sebelum bunga dan pajak sebesar 400.000 US dollar dibagi beban bunga 85.000. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan dengan media industrinya, yaitu 4,0. Kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahun 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT, menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran piutang, receivable turnover atau RT. Hasilnya 5,89 diambil dari penjualan kredit tahunan bersih sejumlah 3.992.000 dibagi piutang 678.000. Rasio ini tahu kita bahwa berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20 kali 2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu rasio perputaran piutang dalam hari atau receivable turnover index atau RTD. Jumlahnya yaitu 62 hari, di mana hari dalam setahun 365 hari dibagi perputaran piutangnya 5,89. Rata-rata waktu penagihan yang adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 36,5 per 81 sama dengan 45 hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover atau IT rasio. Hasilnya yaitu 2,02 diambil dari harga pokok penjualan yaitu 2.680.000 dibagi persediaan 1.329.000. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02. Sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3 perbandingan yang kurang baik. Ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Selanjutnya keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari atau inventory turnover index atau ITD. Hasilnya yaitu 181 hari, di mana dalam satu tahun itu 360 hari dibagi perputaran persediaan yaitu 2,2. Angka ini memberitahukan beberapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3, hasilnya yaitu 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, rasio perputaran total aktiva atau modal. Hasilnya yaitu 1,23 didapatkan dari penjualan bersih sejumlah 3.992 dibagi total aktiva yaitu 3.250. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya
Yang kelima, rasio profitabilitas. Yang pertama itu profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Ada rasio margin laba kotor yang hasilnya 32/9% diambil dari penjualan bersih. Harga pokok penjualan sebesar 1.312.000 US dollar dibagi penjualan bersih 3.992 US dollar. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 2,3/8, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu rasio margin laba bersih. Hasilnya 5,04% diambil dari laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 US dollar dibagi penjualan bersih, yaitu 3.992.000 US dollar. Bagi Aldin, 5% dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya, yaitu 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI, yang hasilnya 6,18% diambil dari laba bersih setelah pajak sejumlah 201.000 US dollar dibagi total aktiva sebesar 3.250 US dollar. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengkonfirmasikan bahwa Aldi menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Selanjutnya yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE, yang hasilnya 11/19% diambil dari laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu sebesar 1.796 US dollar. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, yaitu 14,04%. Itulah tadi bagian-bagian dari rasio keuangan yang sudah saya paparkan. Saya akhiri.